Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Rehat, Renungan Harian Toraja, sebuah renungan yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Saya, Ricky, hadir menemani Anda kali ini dengan tema Aman dalam Lindungan Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, Manakman lan Pak Rondong Napuang. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan boleh membangunkan kami di pagi ini, sehingga kami boleh memiliki waktu untuk boleh bersaat teduh. Tuhan bimbing kami, layakkan kami ya Tuhan untuk boleh membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadi kekuatan dan yang akan membimbing kami di sepanjang hari ke depan. Ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang mendasari renungan kali ini dari Mazmur pasal 31 atau Mazmur nomor 31 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Saudara pendengar, salah satu hal buruk terkait penderitaan adalah adanya kecenderungan dari orang-orang yang menderita untuk menyakiti dirinya sendiri. Ia merasa begitu bersalah dan menolak segala bentuk pertolongan. Bagi orang seperti ini, penderitaan dianggap sebagai ganjaran yang pantas atas kesalahan yang telah dilakukan. Alhasil, ia semakin terpuruk dalam penderitaannya dan bahkan ada yang harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Lewat Daud, Allah memperlihatkan bahwa beriman dan berharap kepada Tuhan merupakan langkah jitu untuk keluar dari persoalan dan penderitaan. Di sini, pengalaman hidup bergaul dengan Allah menjadi catatan penting. Daud berani mempercayakan hidupnya karena ia sudah berkali-kali merasakan kelepasan dari Allah. Di dalam ayat 15-16. Daud sungguh percaya bahwa Allah itu setia dan penuh kasih. Di ayat 17. Daud juga sangat yakin bahwa Allah itu adil sehingga ia tidak akan membiarkan orang-orang fasik menindas orang-orang benar. Dalam seluruh pengalaman hidup dengan Allah, Daud tidak ragu bahwa Allah akan menuntunnya keluar dari penderitaan. Tentu, pengalaman penderitaan setiap orang akan selalu berbeda. Pengalaman Daud menghadapi penderitaan tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengalaman hidup kita. Namun kisah dan kesaksiannya tentang kehadiran Allah di dalam penderitaan akan terekam kuat dalam memori kita. Kisah Daud adalah kisah Allah, bagaimana ia peduli dan penuh kasih kepada anak-anaknya. Allah yang kepadanya Daud percaya dan menggantungkan hidupnya adalah Allah yang sama yang akan menolong dan melepaskan kita dari penderitaan. Di dalam perlindungannya,
kita akan merasa aman. Amin, firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pertolongan firman di saat ini. Tuhan, ajar kami boleh dengan segenap hati mempercayakan kehidupan kami, karena hanya Engkau-lah ya Tuhan, sumber kekuatan, sumber keamanan kami, dan sumber sukacita kami. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu percaya bahwa hanya di dalam-Mu lah kami merasa aman. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami dengarkan ini. Bimbing kami ya Tuhan, kami juga boleh melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Di saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, secara khusus di Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Tuhan berkati segenap jemaat, segenap majelis, dan secara khusus Om Pendeta Sakbara beserta keluarga yang Tuhan pakai untuk membimbing, menggembalakan jemaat ini. Tuhan berkati juga segenap pengurus OIG dan segenap pekerja gereja. Biarlah mereka semua, kami semua ya Tuhan, boleh menjalankan tugas yang Tuhan percayakan pada kami dengan sebaik-baiknya. Ingatkan kami Tuhan, tegur kami, dan ajar kami untuk boleh terus dengan segenap hati, dengan segenap tanggung jawab ya Tuhan, untuk boleh mengerjakan tugas ini dengan yang terbaik. Tolong kami ya Tuhan dalam kelemahan kami, bimbing kami untuk boleh terus menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Kami boleh mengembangkannya untuk hormat kemuliaan-Mu. Ini doa permohonan dan doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, om, tante, kakak-kakak telah mendengarkan acara Rehat Renungan Harian Toraja. Jika saudara memiliki saran, pertanyaan, atau kesaksian, silakan kirimkan kepada kami melalui WhatsApp dengan mengetik Rehat, spasi, nama, dan tuliskan pesan. Bisa dikirimkan ke nomor 0852 1113 9711. Tuhan Yesus memberkati.